Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Islah dan tamu undangan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana tujuan Allah memberikan kenikmatan kepada kita adalah agar kita bisa menjadikannya sebagai wasilah kita untuk senantiasa taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada orang beriman sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada orang yang tidak beriman. Maka kita harus bisa membedakan apa perbedaan antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Yaitu adalah bedanya orang yang beriman mempergunakan setiap nikmat-nikmat Allah dalam rangka ketaatan kepadanya. Semoga kita yang hadir dalam kesempatan kali ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dan senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, di mana dalam kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat yaitu adalah tamu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian sudah pernah mendengar atau belum tentang tamu ya, yang pernah datang ya, bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Di mana di dalam kisah ini ya, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang kisah ini dalam banyak surat dan ayatnya ya. Namun untuk kesempatan kali ini kita cukupkan untuk bisa membuka dari 2 surat saja, yaitu bisa dibuka ibu-ibu sekalian Al-Qur'annya surat Hud ayat 69 ya, mulai dari ayat 69. Coba silahkan dibuka surat Hud ya, surat ke-11 ayat mulai dari ayat 69. Baik. Nah, dan berikutnya juga nanti bisa dipersiapkan yaitu surat Az-Dzariyat ya, surat Az-Dzariyat ayat 24, mulai dari ayat 24. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita bisa membuka dari kedua surat ini, di mana setidaknya kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam itu Allah sebutkan dalam kedua surat ini. Maka dalam surat Az-Dzariyat ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad
cerita kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Di mana tamu-tamu Nabi Ibrahim ini adalah berasal dari para malaikat yang mereka berwujud sebagai manusia biasa, ya. Berwujud sebagaimana manusia biasa, dan ini diantara kemampuan ataupun yang dimiliki oleh para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa berubah wujud seperti manusia biasa, dan di mana hal ini pernah terjadi baik pada zaman Nabi Ibrahim, begitu pula pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya ibu-ibu sekalian, yaitu saat ada seorang asing, orang asing yang datang kepada Nabi menanyakan tentang 3 masalah, ya, masalah Islam, iman, dan ihsan. Itu malaikat Jibril berwujud sebagai manusia. Baik. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentang kisah ini, ya, tentang kisah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, ya. Sudah, wahai Muhammad, apakah kamu pernah mendengarkan cerita tentang kisah Nabi, ya, tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Maka di dalam kisah ini, ya, terdapat pelajaran yang sangat berharga sekali, ibu-ibu sekalian, dalam berbagai hal, ya, Maka pada ayat selanjutnya, ya, surat Az-Dzariyat, masih dalam surat Az-Dzariyat, ya. Idz dakhalu alaihi faqalu salama, ya. Ketika para malaikat itu datang menemui, bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mengucapkan salama, ya, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam, wahai kaum yang belum dikenal, karena memang Nabi Ibrahim belum mengenal siapakah tamu-tamu ini, ya. Belum mengenal juga apakah tamu-tamu ini berasal dari kalangan para malaikat, belum tahu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan qaumun munkarun, kaum yang belum dikenal sebelumnya, ya. Baik. Dari sini juga, ya ibu sekalian, ada satu pelajaran. Ketika malaikat mengucapkan kata salam itu menggunakan kata salama, ya. Salama itu maknanya adalah, ya, tadi bentuknya itu adalah maknanya memiliki ataupun memiliki makna mengucapkan sebuah penghormatan. Sedangkan jawaban Nabi Ibrahim yaitu bukan salama tapi salamun, ya, salamun. Di mana makna daripada salamun, ya, bentuknya itu adalah pengabaran, ya. Di mana menurut ahli bahasa salamun itu lebih utama daripada salama, ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, kalau kita diucapkan salam, maka ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka hukumnya wajib bagi kita untuk menjawabnya, ya. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya. Apabila diucapkan kepada kalian salam, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau setara dengan, ya. Jadi kalau misalnya kita hukum mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib, ibu-ibu sekalian. Maka ketika kita menjawab,
kita dianjurkan untuk menjawab dengan yang lebih baik. Misalnya contoh, orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, kita jawab lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau Waalaikumsalam warahmatullah, ya, atau setara Waalaikumsalam. Jangan sampai tidak dijawab, ya. Kalau orang mengucapkan salam dengan sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita juga harus menjawabnya dengan sempurna. Ini fikih dalam masalah menjawab salam. Kemudian ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, juga kalau kita membaca dalam Al-Quran dan dalam berbagai riwayat hadis yang ada, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai nabi yang paling baik di dalam memuliakan tamunya. Ya, dan ini juga pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir apa? Ya, memuliakan tamunya. Nah, baik. Jadi apa suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam menyambut tamu, meskipun beliau tidak mengenalnya, ya. Jadi ucapkan salam itu kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Ya. Kemudian yang kedua, setelah dipersilahkan masuk, ya, pada ayat yang ke-26, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, ya. Maka Nabi Ibrahim tidak lantas mau menawarkan sudah makan belum, atau mau makan apa, atau mau minum apa, enggak. Ya, karena tabiat orang kalau ditawari, bertamu kemudian ditawari mau makan apa, mau minum apa, sungkan, malu, ya. Enggak usah, saya sudah kenyang, saya sudah minum dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah faragha ila ahlihi. Beliau diam-diam pergi menemui keluarganya untuk mempersiapkan hidangan, memberikan hidangan, ya. Kemudian faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim membawa daging anak sapi yang gemuk, ya. Dan dalam dalam ayat yang lainnya, dalam surat Hud ayat 69, fama labisa an jaa bi'ijlin hanid. Ya, hanid, ya. Jadi Nabi Ibrahim membawa daging anak sapi yang gemuk dipanggang. Nah, ini merupakan pemuliaan kepada para tamu, ya. Pemuliaan kepada para tamu. Kemudian ibu-ibu sekalian, setelah dihidangkan, ya, bagaimana selanjutnya? Ya, Nabi Ibrahim tidak lantas membiarkan tamunya, ya, tidak menyantap, namun beliau menawarkan, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, dalam surat Az-Zariyat 27. Kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya dan mempersilahkan untuk memakannya, ya. Kemudian apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Ya, para malaikat itu, para tamu-tamu itu, ya, adalah para malaikat, di mana salah satu ciri para malaikat itu adalah tidak butuh makan dan minum, ya. Maka dalam surat Hud ayat 70, ya, Allah menyebutkan falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ya, maka ketika dilihat tangan mereka, yaitu tangan tamu itu tidak mau memakan hidangan, ya, maka Nabi Ibrahim curiga terhadap mereka, ya. Curiga terhadap mereka, kemudian merasa takut, ya, merasa takut, wah, siapa ini, ya. Karena tamu itu, ya, para malaikat itu mendatangi rumah Nabi Ibrahim, di mana bersama Nabi Ibrahim istri beliau, yaitu adalah Ibunda Sarah. Ya, Ibunda Sarah yang sudah lama belum mendapatkan keturunan. Ya, maka setelah mengetahui mereka tidak, ya,
mereka tidak mau memakan hidangan tersebut, ya. Kemudian membuat Nabi Ibrahim dan istrinya Ibunda Sarah takut. Ya, siapa mereka ini? Kemudian curiga terhadap mereka. Maka para malaikat itu mengakui, ya, baru mengakui, ya. Qalu la takhaf. Jangan kalian berdua ya takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Karena sesungguhnya kami ini diutus, ya, untuk kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ataupun dalam surat Az-Zariyat ayat 28 hingga 29, ya. Jadi ini berbicara tentang para malaikat ini mengatakan, ya, menyampaikan apa tujuan mereka bertamu ke rumah Nabi Ibrahim itu. Yang pertama adalah mereka mengabarkan bahwasanya mereka itu di rumah Nabi Ibrahim itu mengabarkan bahwasanya mereka akan menuju kaumnya Nabi Lut untuk menghukum mereka, ya, untuk menghukum mereka. Ataupun di dalam ayat yang lainnya dalam surat Az-Zariyat ayat 28 hingga 29, fa'aujasa minhum khifah, maka kelakuan para malaikat itu ataupun apa yang gerak-gerik para malaikat itu membuat Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah merasa ketakutan. Maka para malaikat menjawab, mengatakan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Maka selain ingin mengabarkan, para malaikat itu ingin mengabarkan kami itu akan diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Kami itu hanya singgah saja, mampir saja, transit saja, ya. Ada juga tujuan yang kedua. Para malaikat ini, ibu-ibu sekalian, ingin mengabarkan kepada Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah bahwa Ibunda Sarah akan mendapatkan, mengandung dan melahirkan seorang anak, ya, laki-laki yang alim, yaitu adalah Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak, ya. Ataupun dalam surat Hud ayat 71, ya, ketika mendengarkan kabar gembira tentang bahwasanya istrimu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang alim, ya, maka istri Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah, berdiri di balik tirai, wa mra'atuhu qa'imatan fadhahikat, ya, tersenyum, fabasyarnaha bi Ishaq, ya, dan kami kabarkan kabar gembira kepada beliau berdua bahwasanya keduanya akan melahirkan anak, yaitu Ishak. Wa min wara'i Ishaq wa Ya'qub, dan setelah Ishak akan melahirkan Yakub. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah tujuan daripada datangnya tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang respon daripada istri Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah? Ya, beliau tentunya kaget, ya. Beliau mengatakan dalam surat Hud ayat 72, qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Ya, istri Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah merasa tidak yakin, ya. Merasa tidak yakin, ya. Sungguh ajaib, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah adalah perempuan yang sudah sepuh, ya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan umur Ibunda Sarah pada waktu itu sudah menyampai usia 99 tahun. Coba kita bayangkan, Ibu. Bisa nggak kira-kira itu? Ya. Ya, sangat mustahil, ya, bagi perhitungan manusia. Hal ini juga sama, ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi siapa, ibu-ibu sekalian, yang istri beliau baru dikaruniai anak setelah mencapai usia yang tidak muda lagi, ya. Nabi siapa? Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Nah, ini istri daripada Nabi Zakaria juga tidak yakin, ya, ataupun merasa tidak yakin.
terhadap informasi dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, saya sudah sepuh, suami saya juga sudah sepuh, mana mungkin saya akan mengandung dan melahirkan seorang anak, ya. Inna hadza la syai'un ajib. Ya. Maka para malaikat menjelaskan dalam surat Hud ayat 73, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ya. Mengapa kalian merasa heran? Apakah kalian tidak yakin terhadap kekuasaan Allah? Ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, ibu-ibu sekalian. Ya. Sesuatu yang bagi kita itu mustahil, namun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak ingin melakukan sesuatu, ya, dan mengatakan kun, jadilah, maka hal itu akan terjadi. Ya. Jadi hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, prinsip hidup kita, ketika kita mendapati satu problem, satu musibah, satu keadaan yang begitu sulit, ya, serasa sulit untuk kita mendapatkan jalan keluarnya. Ya, maka yang harus kita ingat, ya, bahwasanya kalau hal itu ya kita yang melakukan mungkin tidak bisa. Namun segala hal yang dilakukan oleh Allah, sesuatu yang mustahil bagi Allah itu tidaklah sulit. Ya. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman tentunya harus senantiasa tadi optimis. Ya. Jangan sampai kita pesimis menghadapi suatu perkara. Ya, harus senantiasa kita optimis. Ya. Makanya seberat apapun, sesulit apapun masalah kita, yang paling penting itu adalah bagaimana kita menanamkan husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berasangka baik kepada Allah. Ya, bahwasanya Allah akan menolong kita, bahwasanya Allah akan membantu kita, memberikan jalan keluar kepada kita semua. Ya, dan dari sini juga ya kita bisa ambil pelajaran bahwa jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini ya apa yang terjadi ataupun maksud dan tujuan tamu-tamu Nabi Ibrahim itu sudah disampaikan. Pertama, mereka ingin transit melanjutkan perjalanan menuju kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang kedua, ingin mengabarkan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya bahwasannya keduanya akan diberikan momongan. Tentunya ini merupakan satu kabar gembira, ya, satu kabar gembira. Namun ketika Nabi Ibrahim mendapatkan informasi bahwasannya para malaikat itu akan diutus kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya, di sini ada informasi ibu-ibu sekalian bahwa Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau berdua hidup satu zaman, ya, hidup satu zaman. Dan bahkan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini masih memiliki ya kekeluargaan, jalur kekeluargaan, di mana ayah bapak Nabi Ibrahim bernama siapa, ibu-ibu sekalian? Ayah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Allah sebutkan nama beliau yaitu Azar. Ya. Nama bapak Nabi Ibrahim bernama Azar. Azar ini memiliki dua putra. Yang pertama adalah Haran dan yang kedua adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nah, dari Haran ini melahirkan seorang putra bernama Lut. Ya, Nabi Lut alaihissalam. Jadi jatuhnya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim itu keluar dari kota kelahiran beliau, ya, karena umatnya tidak mau didakwahi, tidak mau mendengar, maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pindah tempat tugas, ya, pindah tempat dakwah.
keluar dari kota Babilonia, kota kelahiran Nabi Ibrahim. Nah, saat keluar dari kota Babilonia, Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam, mengajak mendakwahi Nabi Lut hingga akhirnya beliau masuk Islam dan bahkan diangkat sebagai nabi dan rasul, ya, dan ditugaskan kepada kaum, ya, di kota Sodom itu. Nabi Lut Allah tugaskan untuk mendakwahi penduduk kota Sodom. Baik, maka ketika informasi dari para malaikat bahwasanya mereka akan diutus ke kaumnya Nabi Lut, ya, untuk menghukum mereka, ya, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, ya, apa urusanmu yang penting selain itu wahai para utusan, ya. Maka mereka menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, kami itu diutus kepada kaum yang berdosa, ya. Ataupun di dalam ayat yang lainnya, ya, ayat yang lainnya dalam surat Hud ayat 74, ya. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-rau'u wa ja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumi Lut, ya. Jadi Nabi Lut itu mengatakan kepada para utusannya itu, janganlah kalian menghukum kaumnya Nabi Lut, ya. Sayangilah mereka, berilah ampun kepada mereka. Nah, ini apa yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada diskusi antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat itu. Makanya dari sini Allah menyebutkan, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang penyayang, ya. Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu penyantun, lembut hatinya, dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini salah satu sifat mulia, ya, akhlak mulia daripada Nabi Ibrahim. Ya, beliau ketika mendengar, ya, kaumnya ataupun kaum daripada keponakannya berbuat dosa, justru ya sudah azab saja mereka, nggak mau dengar, tidak. Ya, justru Nabi Ibrahim memintakan ampunan kepada untuk mereka dan yang sebagainya. Kemudian apa jawab para malaikat? Ya Ibrahim, pada ayat surat Hud ayat 76 selanjutnya, ya Ibrahim a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Artinya nggak usah kita teruskan, ya, perbincangan ini. Innahu qad jaa amru rabbik. Sesungguhnya ini adalah sudah perintah dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Mereka akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak, ya. Baik. Jadi setelah itu sudah mereka pamit kepada Nabi Ibrahim untuk melanjutkan perjalanan menuju tempatnya, rumahnya Nabi Lut alaihissalam, ya. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, selanjutnya, ya, para tamu ini beranjak ke rumah Nabi Lut alaihissalam, di mana menurut ahli tafsir ataupun ahli sejarah bahwa jarak antara rumah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini tidak begitu jauh, ya, tidak begitu jauh. Kalau kita mau tahu sekarang di mana posisi kota Sodom itu ataupun kaumnya Nabi Lut itu, maka menurut ahli sejarah ada yang mengatakan di Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit itu adalah laut mati, ya, di sekitar Lebanon, ya, Lebanon, ya, Israel Lebanon, di sekitar situ, ya. Baik, jadi setelah itu para malaikat ini melanjutkan perjalanan menuju rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka apa yang terjadi, ya, saat tamu itu datang ke rumah Nabi Lut, ya, di mana dalam kondisinya juga sama, Nabi Lut tidak tahu siapa tamu ini, ya, siapakah mereka, dari manakah mereka, Nabi Lut tidak mengetahui, ya.
Namun yang pasti ya, tamu-tamu ini ya membuat khawatir Nabi Lut alaihissalam ya. Dalam ayat yang ke-77 surat Hud, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadza yaumun 'asib. Ya, ketika Nabi Lut didatangi tamu-tamu yang istilah sekarang itu good looking ya, ibu-ibu ya, tampan, ini membuat Nabi Lut khawatir, takut. Karena apa? Karena ya, kaum daripada Nabi Lut itu adalah ya penyuka sesama sejenis ya. Artinya kalau lihat laki-laki tampan sedikit, sudah mereka bersemangat untuk mendatangi ya. Maka tamu-tamu ini membuat hati Nabi Lut ya ketakutan ya, merasa susah, dadanya sesak, dan sampai Nabi Lut berkata, hadza yaumun asib, sungguh hari ini adalah hari yang sangat sulit. Karena apa? Nabi Lut akan menemui ataupun menghadapi kaumnya kalau jika ya kaumnya mengetahui beliau memiliki ataupun kedatangan tamu yang tampan-tampan ya. Namun ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah ya, pada awalnya kaum daripada Nabi Lut tidak mengetahui tamu-tamunya ini. Namun apa yang menyebabkan kaumnya itu tahu bahwasanya di rumah Nabi Lut itu ada para tamu laki-laki yang tampan-tampan ya. Siapa yang memberitahu ya? Maka ini adalah ulah daripada istri Nabi Lut alaihissalam ya. Istri Nabi Lut ini Allah sebut adalah wanita yang berkhianat terhadap suaminya ya, berkhianat terhadap suaminya ya. Dari sini juga ibu-ibu sekalian bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam kehidupan manusia itu ya pasangan suami istri itu modelnya berbeda-beda ibu-ibu sekalian. Ada ya setidaknya ada 4 model. Yang pertama adalah suaminya beriman, taat, istrinya beriman dan taat. Contohnya adalah Nabi Rasulullah bersama istri-istri beliau. Suaminya taat, beriman, istri beliau juga beriman dan taat kepada Allah. Ini yang bersama-sama kita inginkan dalam kehidupan rumah tangga kita, ibu-ibu sekalian. Ya, suaminya beriman, taat kepada Allah, istrinya juga demikian. Namun ada juga sebaliknya. Ya, suaminya beriman namun istrinya tidak beriman. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Nabi Lut ini ya. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah mempermisalkan dalam masalah ini ya. Allah uji Nabi Lut dengan istrinya yang tidak beriman. Ada juga sebaliknya ya. Istrinya beriman, suaminya tidak beriman. Siapa itu? Yaitu adalah Fir'aun dan ya, Asia. Ya, istri Fir'aun. Istrinya beriman, namun suaminya tidak beriman. Ya. Kemudian ada juga yang keempat. Ya. Ini sama-sama rusaknya. Suaminya tidak beriman, istrinya pun tidak beriman. Siapa contohnya? Yaitu adalah ya, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, hingga Allah turunkan surat Al-Lahab ya. Suami dan istrinya sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentunya kita mengharapkan mendambakan kehidupan rumah tangga yang model pertama sebagaimana Rasulullah dan istri-istri beliau, Ibunda Ummul Mukminin ya. Para ummahatul mukminin, istri-istri para Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun yang namanya kehidupan, yang namanya ujian itu tidak bisa kita pilih-pilih ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita Allah uji dengan suami yang belum taat kepada Allah, bersabar, ya, bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Lut alaihissalam. Ataupun sebaliknya, ada bapak-bapak yang diuji dengan
istrinya yang tidak taat, yang belum mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini tentunya harus dibekali dengan kesabaran. Baik. Maka istri Nabi Lut berkhianat kepada beliau dengan membocorkan informasi akan tamu-tamu Nabi Lut ini. Ya, wahai kaumku, ya, kalau sekarang mungkin pengumuman di grup, ya, di grup RT RW, Ibu, ya. Ya. Maka istri Nabi Lut menyampaikan informasi, wahai kaumku, di rumahku ada tamu dari suamiku, mereka tampan-tampan. Maka tidak nunggu lama, ya, kaumnya Nabi Lut yang mereka melakukan perbuatan hina ini, maka waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaih, ya, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, ya, maka kaumnya Nabi Lut itu berbondong-bondong ataupun bergegas untuk mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam, ya, di mana sebelumnya mereka itu, ya, biasa melakukan hal-hal yang perbuatan kemaksiatan, ya, ya'maluna sayyi'at, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, yang buruk. Maka perbuatan kaum daripada Nabi Lut alaihissalam ini, ya, Nabi Lut alaihissalam ini berupa tadi menyukai sama sejenis ataupun gay ataupun dan lain sebagainya. Maka ini adalah perbuatan, ya, perbuatan yang belum pernah sama sekali, ya, terjadi di manusia sebelumnya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut ini adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, ya. Baik. Maka mereka mendatangi Nabi Lut dan mengatakan, meminta kepada Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya, ya, untuk menyerahkan tamu-tamunya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Lut? Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzununi fi dhaifi. Ya, alaysa minkum rajulun rasyid, ya. Wahai kaumku, ini adalah putriku, ya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi Lut ini memiliki 2 atau 3 putri. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Di mana kedua putri Nabi Lut ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajakan daripada bapak beliau. Maka sampai-sampai Nabi Lut ingin menawarkan kalian, ya, manusia itu normalnya adalah fitrahnya adalah laki-laki menikahi wanita, ya, bukan laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, tidak, ya. Jadi Nabi Lut ini ingin menyadarkan, ya, berlaku normallah kalian, ya, berlaku normallah kalian. Ini kedua putriku, silahkan kalian menikahinya, ya. Dia lebih suci bagi kalian, ya. Fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kalian membuat malu namaku di hadapan tamu-tamuku ini. Ya, alaisa minkum rajulun rasyid. Tidak adakah di antara kalian yang berakal? Sampai-sampai Nabi Lut mengatakan hal demikian. Tidak adakah di antara kalian yang berakal? Ya. Baik. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka apa jawaban kaum daripada Nabi Lut, ya? Qalu, ya, dalam ayat yang ke-79, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Wahai Lut, kamu itu sudah tahu kami itu tidak ada nafsu, ya, ketertarikan dengan anak putrimu, ya. Innaka la ta'lamu ma nurid, sesungguhnya kamu itu
mengetahui apa yang kami inginkan, yaitu menyukai sama sejenis. Ya. Baik, jadi dari sini, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwa perbuatan homoseksual, gay ataupun sekarang terkenal dengan LGBT, ya, ini merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah dan akan mendatangkan, menjadi sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala dengan cepat, ya. Baik, terutama pada hari ini, ibu-ibu sekalian, ini yang harus kita waspadai pada hari ini. Ya, kalau kita melihat secara global di dunia itu, ya, menurut informasi yang ada sudah 30 negara yang menerima akan LGBT. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, 30 negara. Ada di antaranya adalah Amerika, Belanda, dan lain sebagainya. Mereka menerima gerakan LGBT ini, ya, menerima akan perbuatan kaumnya Nabi Lut ini. Ya. Belum lagi kalau misalnya, ya, kalau di negara-negara Eropa Barat mereka menerima akan hal ini, mungkin bisa kita bilang wajar karena mereka banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tidak bisa kita terima itu adalah ketika gerakan LGBT ini berkembang dan menyebar, ya, di negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, yaitu adalah di Indonesia. Ya. Di Indonesia menurut data yang ada itu orang yang melakukan seperti ini, ya, itu sudah mencapai pada tahun ini, masih tahun 2012 atau 2013, ya, 10 tahun sebelumnya itu sudah mencapai angka 1 juta sampai 3 juta, ibu-ibu sekalian, ya, 1 juta sampai 3 juta orang yang melakukan perbuatan ini, apalagi sudah di tahun 2022, ya. Maka ini yang harus bersama-sama kita waspadai, ya. Bahkan menurut laporan dari beberapa dokter, ya, dokter kelamin dan kulit, ya, ada laki-laki yang usia masih muda, ya, konsultasi memiliki penyakit masalah ini. Coba bayangkan ibu sekalian. Ini yang harus bersama-sama kita waspadai di generasi muda kita. Ya, generasi muda kita. Jangan sampai mereka itu terbawa oleh penyakit seperti ini. Ya. Dan bahkan yang sangat menyedihkan adalah orang-orang liberal, ya, bahkan dulu itu ada seorang bergelar profesor doktor, ya, membela akan gerakan LGBT ini, ya, mengatakan ya itu adalah sudah bawaan mereka, ya, mereka sebenarnya tidak menginginkan akan hal itu, ya, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita dipaksa untuk menerima akan keberadaan mereka, ya. Ini tentunya tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Bahkan perkataan Nabi Lut alaihissalam, alaisa minkum rajulun rasyid, ya, adakah di antara kalian yang berakal? Artinya orang kalau mau menggunakan akalnya itu pasti akan mengatakan laki-laki, ya, pasangannya adalah wanita, bukan justru sebaliknya, wanita sama wanita, laki sama laki-laki, tidak, ya. Itu kalau orang berakal. Jadi kalau ada orang yang mendukung perbuatan seperti ini ataupun melakukan perbuatan seperti ini, mereka sudah tidak berakal, ya. Sudah tidak berakal, bahkan lebih, ya, binatang saja mereka nalurinya sesama lawan jenis, ya. Lawan jenis itu binatang. Jadi kalau ada manusia yang melakukan perbuatan seperti ini, maka pantas Allah menyebutkan, ya, kal ulaika kal an'am bal hum adall, ya.
mereka itu ya orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu adalah seperti hewan, binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Karena apa? Mereka tidak mau menggunakan akal pikiran mereka. Ya, binatang yang tidak punya akal pikiran saja mampu untuk membedakan. Ya. Baik, jadi ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menariknya adalah pada ayat surat Hud ayat ke-79 ini, ibu-ibu sekalian. Ketika kaum daripada Nabi Lut itu menyampaikan kami itu tidak suka dengan wanita, kami suka dengan laki-laki, sama laki-laki. Ya, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya kalau seseorang itu berbuat maksiat, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, balasannya apa ibu-ibu? Ya, balasannya adalah Allah akan berikan balasan yang setimpal. Apa itu? Ketika seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan cabut kenikmatan untuk melakukan perbuatan yang Allah halalkan. Ya. Contohnya tadi, perbuatan suka sama sejenis. Ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Balasannya apa? Ya, mereka tidak ada syahwat ataupun ketertarikan dengan lawan jenisnya. Ya. Sama juga misalnya kalau seseorang ya suka untuk selingkuh misalnya. Ya. Laki-laki selingkuh dengan wanita yang diharamkan oleh Allah. Ya. Ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Balasannya apa? Ya, balasannya adalah lelaki tersebut ya Allah cabut kenikmatannya untuk melakukan yang halal, sehingga kebanyakan orang yang selingkuh itu sama istrinya yang pasangan halalnya dia tidak suka, justru lebih suka dengan pasangan haramnya itu tadi. Karena apa? Allah cabut kenikmatan untuk melakukan yang halal. Ya. Ini hukuman yang sangat berat dan pahit sekali itu sekalian. Dan begitu pula yang lainnya. Kalau seseorang itu sudah sering melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka untuk melakukan hal yang taat ya itu tidak ada rasanya, tidak ada kenikmatan. Ya. Makanya mengapa kalau kita ingin beribadah dengan khusyuk, ya, ibadah dengan ada kenikmatan dalam ibadah, itu kita harus memohon ampunan kepada Allah, ya, banyak beristighfar kepada Allah. Karena apa? Kalau kita banyak dosa, kemudian kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, tapi rasanya itu hilang dari diri kita. Karena apa? Saat kita beribadah, kita masih bergelimang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Inilah yang menyebabkan Allah itu mencabut kenikmatan ibadah dari diri para pelaku kemaksiatan. Ya. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari sini bisa kita fahami ya bahwasanya tamu daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam itu memiliki tujuan masing-masing. Ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim, maka mereka pertama ingin mengabarkan kabar gembira kepada keduanya, bahwasanya setelah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menanti kehadiran buah hati, ya, namun Allah baru kabulkan sekarang, ya, baru Allah kabulkan pada waktu itu. Padahal itu adalah seorang nabi, seorang rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi pelajaran dari sini, ibu-ibu, meskipun kita, ya, ketika kita berdoa, ya, kemudian kita adalah orang yang solih, solihah misalnya, saat kita berdoa Allah belum mengabulkan doa kita, itu bukan berarti, ya, ya, doa kita ditolak oleh Allah, ya, ataupun yang lain sebagainya, tidak. Ya. Doa orang-orang yang soleh saja terkadang baru Allah kabulkan setelah sekian lama, ya, setelah sekian lama, sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria dan yang lainnya.
Jadi kalau kita baru doa sehari 2 hari, kemudian belum dikabulkan oleh Allah, ya, kemudian kita berhenti merasa Allah tidak mengabulkan doa kita, padahal saya sudah sholat, saya sudah taat dan sebagainya, kita harus ingat daripada apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi tujuan utama para malaikat berkunjung bertamu kepada Nabi Ibrahim mengabarkan kabar gembira akan anak-anak beliau, ya, Ishak, dan setelah Ishak Yakub, ya. Kemudian selain itu juga para tamu ini mengabarkan kepada Nabi Ibrahim, ya, bahwasanya mereka akan diutus kepada kaumnya Nabi Lut untuk mengazab mereka, ya, untuk mengazab mereka. Ya. Meskipun Nabi Ibrahim mencoba untuk negosiasi, ya, namun hal itu disampaikan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tujuan yang kedua, tamu-tamu itu datang ke rumah Nabi Lut, yaitu adalah untuk mengabarkan bahwasannya, ya, tadi setelah kaumnya itu tadi meminta kepada Nabi Lut, wahai Lut, serahkan tamu-tamumu kepada kami, ya. Namun Nabi Lut menolak, ya, tidak, jangan membuat malu saya kepada tamu-tamuku, ya. Namun apa yang disampaikan oleh tamu Nabi Lut, ya, pada ayat yang ke-81, ya, 81, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Ya, wahai Lut, tenang, kami ini adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu khawatir, mereka tidak bisa mengambilkan, ya. Mereka tidak bisa melakukan apa yang kamu khawatirkan, ya. Maka para malaikat itu memerintahkan fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Para malaikat itu memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya, ya, dalam satu riwayat istri beliau ini tetap ikut juga, ya, di malam hari, ya, karena kaumnya itu mengancam, hari ini kami kembali ke rumah kami masing-masing, besok kamu harus menyerahkan tamu-tamumu kepada kami. Ini adalah ancaman kaum daripada Nabi Lut. Namun malam harinya para malaikat ini memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya untuk keluar, ya. Dan di pagi harinya, ya, azab itu akan ditimpakan kepada kaumnya, ya. Jadi wala yaltafit ahadum minkum illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'iduhum subuh alaysa subuhu biqarib. Ya, jadi malam hari diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya, keluar dari rumahnya, ya. Dalam satu riwayat istrinya ini ikut, ya, namun tetap terkena azab yang ditimpakan oleh kaumnya Nabi Lut, ya. Baik, jadi Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tamu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Mungkin sampai sini saja dulu, ya. Kita sisa waktu mungkin kita gunakan untuk diskusi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khair untuk penjelasannya. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya, boleh lewat chat atau langsung. Baik, ini sudah masuk satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita saat perbuatan laknat kaum Lut dijadikan hiburan oleh masyarakat di sekitar kita, hingga akhirnya dianggap hal yang wajar, bahkan jadi suatu keharusan dalam sebuah kegiatan, seperti artis laki-laki yang sifatnya kewanitaan tampil di berbagai event panggung dan acara TV, adanya lomba-lomba Gustusan, fashion show laki-laki pakai daster wanita. Baik. Ibu sekalian, ini adalah kebodohan, kejahilian umat
yang terjadi pada hari ini. Ya. Jadi menganggap sesuatu dosa itu lumrah, wajar, dijadikan sebagai bahan candaan. Ya, karena kalau sudah dijadikan bahan candaan itu ya biasa, ini kan mainan saja, ya candaan saja, tidak. Ya, Allah itu melaknat, la'anallah, ya, Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Menyerupai saja itu sudah dilaknat, apalagi melakukan tadi perbuatan yang demikian. Jadi jangan sampai orang itu ingin terkenal, orang itu ingin menghibur, namun dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, sekali lagi kita ingin tegaskan bahwasannya suatu perbuatan kalau tidak diingkari, ya, bahkan dianggap lumrah, ya, dianggap wajar dan lain sebagainya, maka kelama-lamaan akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak tidak berdosa, ya. Maka ini kewajiban masing-masing di antara kita, ya, di tengah-tengah kekuatan global yang berusaha untuk menjadikan kelompok LGBT ini diterima di tengah masyarakat, ya, diterima oleh manusia. Ya, bahkan sekarang itu ada orang yang di sebagian anak-anak muda yang ketika mereka ditanya jenis kelaminnya apa, ya, maka dia menjawab netral, ya. Dia menjawab netral, Ibu. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Coba bayangkan, ya. Pernah suatu kejadian di Makassar, ada mahasiswa baru yang seperti ini ketika ditanya oleh dosennya saat orientasi mahasiswa baru jenis kelaminnya, dia menjawab netral, tidak laki-laki, tidak perempuan, langsung diusir. Nah, itu ketegasan, ya, orang yang masih menggunakan akal pikirannya, ya, karena kalau penyakit itu tidak segera disembuhkan maka akan menjalar kemana-mana, ya. Jadi kaidahnya adalah kalau suatu kemungkaran itu tidak dirubah, ya, bahkan diterima, ya, maka pada akhirnya nanti manusia akan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim melihat hal demikian, harus kita ingkari, ya. Bahkan Facebook ataupun banyak brand-brand ataupun yang dari luar, ya, menerima akan hal ini, mendukung gerakan LGBT, ya. Maka kita bisa memulai dari lingkup diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Kalau ada orang yang memiliki penyakit seperti ini, ya, langsung kita tegur, ya. Jangan sampai kita ini penyakit, ya, kita sampaikan ini bisa diobati, ya. Jangan sampai sudah tahu, iya saya sebenarnya nggak ingin seperti ini, tapi Tuhan, jadi yang disalahkan Allah, ya. Tuhan memberi saya seperti ini, jalan hidup saya seperti ini, ya. Jadi dia sudah sadar bahwasanya itu adalah penyakit, tapi dia tidak mau berobat, ya. Jadi penyakit harus diobati, maka kalau ada kita menemui orang seperti ini, ya, kita harus nasihati, ya, kita sampaikan, ya, peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya, ya, dan lain sebagainya. Karena kalau kita diam terhadap masalah ini, Ibu, ya, kita bisa jadi seperti azab Allah Subhanahu wa taala itu bisa turun di negeri kita. Ya, bahkan informasi yang ada, salah satu dusun di Banjarnegara itu ada salah satu dusun yang Allah tenggelamkan mereka. Satu dusun seluruhnya Allah tenggelamkan. Setelah ditelusuri ternyata tadi penduduk dusun itu mereka melakukan perbuatan seperti ini. Wal iyadzubillah. Itu artinya apa, Ibu-ibu sekalian? Kita harus mewaspadai agar azab Allah itu tidak turun, ya, menimpa negeri ini, ya, ya. Wallahu a'lam.
Ustadz, yang dimaksud dengan khunsa itu apa? Baik. Khunsa, ya, khunsa ini dalam fikih Islam itu disebutkan bahwasannya beda antara khunsa dengan banci, Ibu ya. Kalau khunsa itu orang yang dia diberi kelamin ganda, ya, kelamin ganda. Dan dia cenderung ke salah satunya. Misalnya contoh, ada orang yang Allah berikan kelamin ganda. Kemudian meskipun dia memiliki kecenderungan ke salah satunya, apakah lebih ke laki-laki ataukah lebih ke wanita. Itu dalam hukum Islam ada hukum khusus terkait dengan masalah khunsa ini, ya, masalah khunsa ini. Namun itu bukan berarti dia melakukan perbuatan dia banci ataupun apa tadi dan sebagainya lah, ya. Artinya hal itu bukan tercela, ya, bukan tercela, namun dia dihukumi dia lebih condong kemana? Misalnya kalau dia lebih condong dari gerak-geriknya ataupun tingkah lakunya dia lebih condong ke wanita, maka dia dihukumi sebagai wanita. Ataupun dia lebih condong ke laki-laki, maka dia dihukumi sebagai laki-laki, ya. Jadi sebenarnya dia bukan diartikan dengan banci ataupun misalnya laki-laki yang kalau yang sekarang kan dia aslinya adalah laki-laki kemudian operasi kelamin dan lain sebagainya, itu yang dilaknat oleh Allah, ya, itu yang dilaknat oleh Allah. Ataupun orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, ya, ataupun wanita berubah menjadi laki-laki juga itu yang dilarang. Adapun khunsa ini bawaan lahir, ya, bawaan lahir, ya, dan itu tidak dicela dalam Islam. Namun ada syariat mengatur tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain, Ibu? Tadi maksudnya kalau khunsa begitu, misalnya kan udah ketahuan dia misalnya 60% dia wanita. Jadi berdasarkan keterangan medis boleh dia operasi, ya? Ya, kalau berdasarkan keterangan medis dan sebagainya, untuk operasi seperti itu dibenarkan, ya, dibenarkan. Jadi bukan termasuk merubah ciptaan Allah, tidak, tapi seperti misalnya daging yang tumbuh atau apa yang agar kita lebih nyaman, ya, misalnya bagian daripada tubuh kita, misalnya gigi atau apa, itu bisa. Jadi ketika kita mengoperasinya itu bukan termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah itu tadi, dia dasarnya laki-laki, kemudian karena pengaruh faktor lingkungan, teman dan sebagainya, dia akhirnya menjadi wanita dan mengoperasi mengganti kelamin. Nah, itu yang dilarang, ya, itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ibu. Baik, ada yang lain, silahkan. Ustadz, tadi saya mau tanya tentang Nabi Ibrahim jawab salamun itu, apa itu berlaku juga untuk bukan orang Islam? Salam dari bukan orang Islam. Ya, kalau untuk menjawab salam dari orang non-Muslim, maka hal ini telah diatur dalam syariat Islam sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabda'u salam, ataupun aukamakal alaihi salatu wassalam, janganlah kalian memulai salam itu kepada ahlul kitab, ya. Namun apabila mereka
memulainya, ya mereka memulainya, maka kita boleh menjawabnya seperti itu. Adapun dalam kasus Nabi Ibrahim, beliau menjawab salam daripada para malaikat. Ya. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau untuk non-Muslim yang dilarang adalah kita tidak boleh mendahului dengan untuk mengucapkan salam. Jadi caranya bagaimana? Ya sudah seperti sapaan umumnya orang. Selamat pagi, selamat sore, dan sebagainya. Ya. Karena kan makna daripada assalamualaikum itu adalah keselamatan, ya. Dan keselamatan itu adalah sebuah doa. Jadi salam itu adalah doa. Ya. Makanya mengapa hukum mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib, karena ketika kita didoakan, ya maka hukumnya wajib untuk menjawab doa itu. Ya. Jangan sampai kita sudah didoakan tapi kita tidak mau menjawabnya. Ya. Jadi keselamatan, ya, assalamualaikum itu adalah doa keselamatan, dan keselamatan itu khusus untuk siapa? Khusus untuk orang-orang beriman saja. Ya. Wassalamun ala manittaba'al huda. Ya, keselamatanlah bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya. Jadi kalau orang mau selamat dunia dan akhirat, dia masuk Islam. Dan kita baru bisa memberikan doa salam itu tadi. Ya. Baik, seperti itu Ibu. Iya Ustadz, maksudnya kalau kita nggak tahu kalau dia itu Muslim atau tidak, bagaimana ya Ustadz? Kalau tidak tahu, karena dia salam duluan. Saja, kan sekarang gitu kan, banyak tuh. Iya. Bawa agama gitu, dia terus salam gitu, Ustaz. Kalau salam ke umum, artinya misalnya kita dalam sebuah pertemuan, ya bercampur di dalamnya Muslim dan non Muslim, tidak masalah kita mengucapkan salam, karena apa? Itu berlaku untuk umum, di mana ada Muslim di sana, seperti itu. Tapi kalau tadi misalnya kita tidak tahu, ya tadi bentuknya itu adalah tadi umum, nggak masalah. Ataupun misalnya kita belum tahu dia Muslim atau tidak, ya kita hukumi saja mayoritas di negeri ini adalah Muslim. Ya, jadi kita ucapkan saja salam, kecuali kalau misalnya kita baru tahu dia non Muslim, maka kita tidak boleh mendahului dengan salam. Jawabnya gimana Ustadz? Kalau dia duluan? Kalau kita kalau dia ada tahu orang Muslim dia apa tidak? Ada yang mengatakan wa'alaikum, cukup wa'alaikum, ya, seperti itu. Dan untuk kalian, ya, itu juga jawabannya seperti itu. Baik Ustadz, jazakallah khair. Iya. Ada pertanyaan Ustadz di chat, mau dibacakan atau? Ya, silahkan dibacakan Ibu. Mengenai salam tadi, saya mau melanjutin yang ini ada yang tanya dulu ini. Ya, coba gini, bisa Ustaz, diulangi Bu. Melanjutkan pertanyaan tadi Bu Silvi, gini, kan sekarang itu orang kan mengucapkan salam itu misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, ya. Terus disambung dengan salam apa sih itu? Sambung budaya. Ya, salamnya agama lain lah pokoknya ya. Disambung sampai 6 agama gitu. Apakah itu tidak menyalahi syariat Islam? Iya. Baik. Cukup Ibu ya, itu pertanyaannya. Kayaknya dicontohkan oleh pemimpin kita, jadi disambung-sambung itu, dan itu apakah harus mengikuti itu kan maksudnya ulil amri gitu maksudnya, apakah itu perlu kita ikuti juga? Terima kasih ya. Ustaz. Baik. Jadi kebiasaan para pejabat ataupun pemimpin saat membuka acara itu selain mengucapkan assalamualaikum, itu menambahnya dengan ucapan sapaan
yang biasa dilakukan oleh agama lain. Ini tentunya tujuannya itu adalah mungkin untuk menghormati agama-agama lain. Namun ini sebenarnya bukan menjadi sebuah keharusan bagi setiap pemimpin ya, kalau membuka salam harus pakai salam semua agama untuk menghormati. Sebenarnya tidak tidak harus seperti itu ya, tidak harus, artinya bukan menjadi sebuah peraturan. Nah, kalau bukan menjadi sebuah peraturan, artinya tidak dipaksa dan sebagainya, sebenarnya nggak perlu. Ya, kalau dia Muslim ya sudah mengucapkan salam saja. Kalau dia non Muslim ya dia ucapkan salam sesuai dengan salam agamanya seperti itu. Jadi sebenarnya cukup simpel ya, cukup simpel kalau misalnya kita ingin bertoleransi itu tadi. Jangan sampai dalam masalah salam ya, kemudian nanti dalam masalah ibadah-ibadah yang lainnya khawatirnya seperti itu ya, dengan alasan untuk bertoleransi ya. Kemudian yang kedua, memang saya belum memahami ataupun mempelajari lebih dalam tentang salam agama lain ya, apakah itu ada kaitannya dengan akidah ya, keimanan kita ya. Kalau ada kaitannya dengan agama kita, artinya ucapan salam itu berpengaruh pada keimanan kita, rusaknya keimanan kita, maka hukumnya kita tidak boleh mengucapkan ya, hukumnya kita tidak boleh mengucapkan. Jadi kalau ucapan umumnya ya tadi selamat siang, selamat pagi, dan seterusnya, itu ucapan-ucapan yang umum. Ya. Seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Kalau salam sejahtera itu di Islam kan ada juga di Quran itu salam sejahtera gitu, Ustadz. Itu masih bisa? Ya, nggak masalah. Yang penting ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak menggunakan itu bagi non muslim tidak masalah. Pertanyaan saya, apakah di Al-Quran ada yang pernah menyebutkan, teman saya bilang di Al-Quran ada yang menyebutkan juga kok salam sejahtera gitu. Ada kata-kata seperti itu kah di? Ya, salam sejahtera saya belum membuka dalam surat dan ayat berapa, namun tadi ucapan keselamatan itu adalah khususnya bagi orang-orang beriman. Tadi contohnya wassalamun ala manittaba'al huda, keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jazakallah khair, Ustaz. Makasih. Ini pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Awan mau bertanya, kalau ada dari salah satu teman saya, ada yang bersikap dari laki-laki seperti wanita, itu bagaimana kita menyikapinya? Kan kalau seperti itu jatuhnya penyakit. Batinnya gimana kira-kira? Soalnya dia pas ke sini-sini mengakui dia menyukai lelaki juga. Pak Ustaz. Ya, sebentar. Ini kalau salah satu dari teman saya ada yang bersikap dari laki-laki seperti wanita. Baik, bagaimana kita menyikapinya? Kan kalau seperti itu jatuhnya penyakit. Ngobatinya caranya gimana? Soalnya dia pas kesini-sini mengaku dia menyukai lelaki juga. Baik, jadi istilahnya ini ada teman ibu yang wanita. Mohon maaf, dia laki-laki tapi bertingkah seperti wanita. Ya, maka ini satu penyimpangan yang harus dirubah ya, harus dirubah. Kalau misalnya ibu sejauh mana ibu punya kekuatan untuk merubahnya. Kalau misalnya ibu tadi hukuman sosial juga nggak masalah, hukuman sosial nggak perlu kita
nggak perlu kita ajak bicara dia, ya, sampai nggak ada orang yang mau berteman dengan dia kalau dia masih melakukan seperti itu, nggak masalah, hukuman sosial, ya. Ataupun misalnya karena alasan yang lain kita tetap mendampinginya, karena kalau tidak didampingi khawatir justru tambah parah. Nah, ini tentunya tinggal kita yang bisa mengukurnya. Artinya harus ada upaya untuk merubahnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita, ya. Apalagi tadi dia laki-laki, ya, laki-laki kemudian seperti wanita, ya, kemudian suka laki-laki, ya, ini sudah perbuatan yang menyimpang, sudah penyakit, ya, harus diobati, harus dirubah, jangan sampai dibiarkan, ya, jangan sampai dibiarkan. Wallahu a'lam. Oke. Yang lain silahkan, yang semua ada yang tanya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silahkan Ibu. Saya menyambung pertanyaan dari Mbak dan tadi, Ustaz. Yang mengenai salam yang sedang para pemimpin kita lakukan itu membatalkan syahadat kita nggak, Ustaz, ya? Pemimpin kita yang apa, Ibu? Yang menyampaikan salam dari semua agama itu loh, Ustaz. Oh ya, baik. Nah, itu membatalkan, dia kan mengucapkan dari agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain itulah. Nah, itu dengan begitu dia bukan kategorinya tasyabuh itu, Ustaz. Jadi termasuk golongannya. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Cukup. Ya. Iya, cukup, Ustaz. Baik, Ibu-ibu sekalian, tadi ada yang lupa juga dari pertanyaan Ibu sebelumnya. Ulul amri apakah harus kita ikuti? Ya, tidak semua. Artinya pemimpin kalau baik kita ikuti, kalau tidak ya jangan sampai kita ikuti. Jangan sampai beralasan ulul amri harus taat, ya, harus diikuti semuanya, enggak, ya. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbuatannya, perkataannya bisa diambil dan bisa tidak, ya. Yang benar kita ambil, yang salah kita tolak, ya. Bahkan sampai pemimpin seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, apakah ketika seorang mengucapkan berbagai jenis salam dari agama lain akan membatalkan syahadatnya atau masuk tasyabbuh? Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kalau hal itu berkaitan dengan masalah keyakinan, menerima saya kan juga belum paham mendalami apa makna Om Swastiastu, ya, kemudian salam budaya dan sebagainya, itu apa maknanya, harus kita gali lebih dalam. Kalau hal itu berkaitan dengan agama mereka, kemudian dan lain sebagainya, maka ini bisa termasuk tasyabbuh, ya, termasuk tasyabbuh yang tidak boleh kita lakukan, apalagi berkaitan dengan akidah kita. Misalnya sama seperti contoh, mengapa kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya agama lain, ya, karena bukan sekedar selamat, ya, karena ketika kita mengucapkan selamat bagi hari raya agama lain, itu konsekuensinya adalah kita menerima daripada kebenaran agama mereka, itu akan berdampak pada keimanan kita. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi kenapa kita dilarang untuk mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain? Karena konsekuensinya ada pada keimanan kita. Sama juga seperti ini, kalau nanti Ibu coba Ibu cek, ya, Ibu dalami, sama-sama juga kita, kalau ternyata salam itu berdampak pada kita meyakini agama mereka, membenarkan agama mereka, maka hukumnya haram untuk kita ucapkan dan termasuk dalam bentuk tasyabbuh.
Ibu. Seperti itu Ibu. Wallahu a'lam. Baik, yang lain Ada pertanyaan Ustadz? di kolom chat ya. Pak Ahwan mau bertanya, kalau kita bertamu ke rumah orang yang kebetulan sudah sangat dekat, ketika kita ambil makanan atau minuman sendiri, atau memakai barang-barang di rumahnya tanpa akad dengan omongan, tapi pemilik rumahnya tahu, atau bahkan menyuruh anggap seperti rumah sendiri. Itu halal tidak Ustadz, memakai barang-barang di rumahnya? Atau tetap harus ada akad dalam bentuk ucapan? Ya, baik. Kalau kita makan dan minum di rumah orang non-muslim, memang sebaiknya kalau dia dalam beberapa kesempatan, kalau orang yang pemilik rumah itu paham, oh dia muslim, khawatirnya dia ragu untuk menggunakan perkakas mulai dari piring, sendok, gelas, karena kita memasak makanan yang diharamkan. Nah itu biasa mereka sudah menyampaikan, kita nggak masak makanan yang haram misalnya. Jadi sudah tenang. Jadi intinya adalah menggunakan perkakas dan sebagainya di rumah orang non muslim itu selama tidak ada najis, selama tidak ada najis maka tidak masalah. Tidak masalah. Jadi harus dipastikan dulu. Misalnya contoh rumahnya ada anjing misalnya. Ini mengkhawatirkan ya kita mau sholat dan sebagainya nggak nyaman ya. Tapi kalau dipastikan nggak ada anjingnya, kemudian nggak memasak yang babi dan sebagainya, maka tidak masalah kita gunakan perkakasnya seperti itu Ibu. Sepertinya pertanyaannya itu deh Ustadz, kayaknya ini udah deket mungkin ya hubungannya, jadi dia kayak rumah sendiri gitu Ustadz, ambil aja gitu makanannya apa gitu, itu maksudnya dia nggak apa-apa nggak gitu dalam adabnya barangkali. Oh dalam adabnya, baik. Ya ini dalam masalah etika bertamu ya, jadi ada adab-adab ataupun etika menerima tamu sebagaimana ada adab juga kita dalam bertamu ya. Kalau orang yang mengatakan anggap saja rumah sendiri, yaitu untuk untuk agar kita nggak sungkan dan sebagainya ya. Tapi tentunya kita sebagai tamu juga harus memperhatikan adab-adabnya, jangan sampai itu istilahnya omongan basa-basi ya, omongan basa-basi agar kita nggak canggung dan sebagainya. Namun kita harus tetap memiliki etika ya. Kalau kita butuh, kita mau pinjam, kita pinjam dan sebagainya, itu sebagai adab seorang muslim ya. Meskipun sudah ada tadi omongan pakai aja dan sebagainya, tetap kita harus meminta izin, kecuali kalau misalnya kalau dikuatkan dengan akad tertentu, nanti saya setiap hari ini pakai motor ya misalnya, itu sudah lebih bagus dan lebih kuat. Seperti itu Ibu, wallahu a'lam. Mungkin cukup yang tadi bertanya jawabannya. Yang lain silakan. Baik. Ustaz, kalau di luar dari topik boleh nggak Ustaz? Ya, silakan Ibu, nggak masalah. Mengenai zakat logam mulia Ustaz. Misalnya itu ketentuan kita berzakat itu kan setelah hisab ya Ustaz ya. Hisab ya. Itu 1 tahun lamanya. Ya. Nah, misalnya nih Ustaz,
saat ini saya punya 10 kilogram LM. Ya. Dan kondisi saya ya sudah bukan saya, suami saya itu udah pensiun. Nah, berarti kan sudah tidak ada pendapatan ya, Ustaz. Baik. Nah, bagaimana untuk mengeluarkan zakat dari LM ini, Ustaz? Ya. Apakah cukup satu kali selama saya punya LM, atau dalam setiap tahun saya harus mengeluarkan zakat LM itu, Ustaz? Iya. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, saya jawab Ibu-ibu sekalian. Yang pertama, zakat emas, ya zakat emas itu nisabnya, ukurannya barang yang kita jadi emas ini termasuk barang yang wajib untuk kita zakati. Ya, jadi kalau kita memiliki emas, maka barang ini wajib untuk kita zakati. Karena tidak semua harta yang kita miliki wajib untuk kita zakati. Rumah nggak wajib untuk kita zakati. Tapi benda-benda yang wajib untuk kita zakati salah satunya adalah emas. Baik. Kapan ukuran emas itu wajib terkena kewajiban untuk kita keluarkan zakatnya? Ketika ukurannya itu adalah ketika kita sudah memiliki 85 ya gram emas. Ya. Ya, misalnya kita punya 90 atau 100, nah itu sudah terkena kewajiban zakat. Ya, betul. Kemudian setelah kita mencapai nisabnya, selanjutnya adalah kita pastikan mencapai haul. Haul itu 1 tahun, ya. 1 tahun yang lebih tepat adalah tahun Hijriyah, bukan Masehi. Misalnya contoh, kita di bulan Muharram lah, misalnya katakan Muharram 1444 Hijriah. Emas kita sudah mencapai lebih dari 85 gram emas. Maka sampai tahun berikutnya 1445 Hijriah 1 Muharram, maka itu kita sudah harus mengeluarkan ketika emas itu tidak berkurang, justru bertambah dan bertambah, maka kita wajib untuk mengeluarkan 2,5%. Ya. Kemudian apakah hal itu berlaku sekali? Tidak, setiap tahun. Ya, setiap tahun. Jadi setiap tahun. Jadi selama kita memiliki emas itu ya, Ustaz. Betul, selama kita memiliki emas itu tidak berkurang, ya, maka kita tetap wajib untuk mengeluarkannya. Ya. Kecuali kalau misalnya contoh berkurang dalam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula misalnya berkurang dari 85. Nah, itu ditunggu Rajab misalnya, Rajab 85 lagi sampai itu maka terhitung dari Rajabnya itu tadi. Dihitung lagi dari Rajabnya. Rajab sampai Rajab tahun berikutnya barulah kita terkena wajib zakat lagi. Seperti itu. Ya, ya. Itu kalau ya itu kan misalnya kalau misalnya sedikit tuh Ustadz ya, misalnya sedikit kita masih insya Allah masih bisa. Misalnya tuh yang tadi saya cerita itu Ustadz, misalnya punya 10 kilo gitu loh. 10 kilo hasil tabungan selama masih dia bekerja. Nah setelah pensiun dia kan tidak ada pendapatan. Nah berarti kan selama dia menggenggam emas itu kan tetap harus mengeluarkan zakat. Iya. Nah dia bagaimana mengeluarkan zakatnya, zakat itu dari emasnya segitu banyaknya gitu loh Ustaz. Harus dijual bagian atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi memang Islam itu tidak memerintahkan ataupun menganjurkan kita untuk menabung Ibu ya. Jadi salah satu cara kita ataupun perintah dalam Islam, harta yang kita miliki itu harus produktif. Karena kalau tidak produktif itu masuknya jatuhnya adalah mubazir. Jadi mubazir itu, pengertian mubazir itu bukan sekedar kita punya harta kita belanjakan yang enggak berguna ataupun makan kita enggak habiskan, bukan sekedar itu.
kita punya simpanan tapi kita tidak mau mengaktifkannya. Jadi saya sering nasihati bagi para pemilik harta itu, kalau kita punya harta misalnya emas dan sebagainya, lebih baik kita produktifkan ya, misalnya untuk usaha kah, investasi kah dan lain sebagainya, agar Nih misalnya nih, maaf nih Ustaz saya potong. Biasa karena terbiasa terus hanya sebagai pegawai, bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan sebagai apa ya untuk biasa berinvestasi. Dia jadi dia nggak istilahnya dia tidak berani melangkah untuk itu, Ustaz. Dia jadi hanya selama dia bekerja dia hanya nabung gitu loh. Nah itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi kalau saran saya tadi Ibu kalau kita misalnya tidak bisa membuka usaha sendiri, maka kita dengan cara lain bekerja sama dengan orang yang lain yang tentunya amanah itu tadi. Ya, amanah agar harta yang kita miliki itu tidak ngendap gitu saja ya. Tidak ngendap karena ketika kita punya emas itu bukan investasi sebenarnya. Artinya investasi itu ketika ada penambahan harta kita bergerak. Jadi menurut ahli ekonomi, menabung emas itu bukan investasi ya. Investasi itu tadi ketika kita punya usaha, kita putar dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan yang lain. Tentunya yang amanah, Ibu. Sekali lagi amanah ya. Ya udah. Ya semoga dapat nih orang yang amanah, Ustadz. Ya, nah itu sedikit iklan. Kita di Himaya itu membuat ini sebagai contoh BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Artinya ini sebagai solusi bagi orang yang punya harta apakah di rekening ataukah dalam bentuk emas tapi tidak tidak produktif. Nah, maka ketika dititipkan kepada kami, kita memberikan jaminan bahwasanya apakah itu dalam bentuk titipan harta itu, dana itu akan kita kelola, di mana jaminannya itu kita berikan 100%, artinya tidak akan hilang dan sebagainya. Seperti itu. Itu Ibu bisa sebagai solusinya ya, sebagai solusinya kalau kita ini kalau setiap tahun keluar terus berkurang terus dong. Nah, seperti itu. Jadi agar ini sebagai solusi ya, sebagai solusi agar harta kita itu tidak berkurang terus ya, dan harus produktif. Seperti itu, Ibu. Wallah. Ya, terima kasih Ustaz. Masih boleh ada waktu, Ustaz? Ya, silahkan. Kalau boleh saya tanya lagi, Ustaz. Ya, silahkan Ibu. Baik. Untuk memberi wasiat, hadiah, atau warisan, Ustaz, ini saya jadi agak bingung, Ustaz. Misalnya kondisi sekarang nih, misalnya keluarga saya ya, suami dan saya masih hidup. Ada ya. Nah, terus harta ini akan saya bagikan ke anak-anak. Ya. Nah, itu sesuai dengan 21 atau bagi rata atau bagaimana, Ustaz? Baik Ibu. Saya jawab. Jadi perbedaan antara wasiat, waris, dan hibah. Ya, hibah. Baik. Ini ketiganya ada perbedaan Ibu sekalian. Jadi kalau wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi, ala wasiyata lil waris, maka tidak diperbolehkan wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Wasiat itu untuk siapa? Misalnya ada anak asuh kita atau anak keluarga kita, itu kita mau nanti setelah saya meninggal, harta saya ini saya mau berikan kepada kamu, karena kan
kamu tidak termasuk ahli waris, nanti nggak dapat bagian. Maka caranya bagaimana? Wasiat. Wasiat kapan bisa diambil? Setelah yang memberi wasiat meninggal. Kemudian ukurannya apa? Tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah harta yang kita miliki. Ya, itu wasiat. Adapun jadi wasiat nggak boleh diambil sebelum orang yang memberi wasiat meninggal. Kemudian yang kedua, hibah. Hibah ini pemberian. Ya, pemberian bisa diberikan kepada ahli waris maupun non ahli waris. Jumlahnya pun tidak ditentukan, ya, tidak ada harus 2x1 dan lain sebagainya. Jadi ini lebih fleksibel. Dan kapan hibah ini bisa dilaksanakan? Ketika masih hidup. Jadi kalau sudah meninggal nggak ada istilah hibah. Jadi hibah itu ketika masih hidup. Adapun waris, bagaimana yang kita pahami sesuai dengan aturan syariat. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin bagi rata kepada anak-anak kita, ya tadi jatuhnya bisa dalam bentuk hibah itu tadi. Jadi biar anak-anak kita nggak bertengkar setelah kita meninggal karena urusan waris, itu banyak orang tua yang tadi melakukan hibah. Jadi sudah diurus sejak orang tuanya masih hidup, ya, tanahnya, rumahnya dan sebagainya. Seperti itu, Ibu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustadz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Mohon doanya itu Ustadz. Bu Susi barusan yang bertanya dalam keadaan sakit tapi masih semangat untuk menuntut ilmu. Oh, Masya Allah, Bu Susi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umur dan segala apa yang kita lakukan, aktivitas kita. Amin, amin. Allahumma amin. Jazakallah khair, Ustaz. Wa'alaikum. Baik, cukup Ibu. Sepertinya tidak ada lagi ya Ustadz ya. Ini sudah masuk lagi. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita dalam tema tamu-tamu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat, dan yang lebih terpenting adalah kita memohon kepada Allah agar kita dan keturunan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit dan dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, ya. Maka dari ini juga kita paham, memiliki ilmu, ya jangan sampai kita bercanda, jangan sampai kita menganggap remeh tentang masalah ini. Wallahu alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita sempurnakan dan akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.